Oke Bu Mimin, selamat malam. Izin menanyakan Bu terkait yang lagi viral ini selebgram Irananda yang curhat di media sosial pribadinya terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh suami itu selama kurang lebih 4 tahun dan dilakukan selama 5 kali menurut istrinya. Dari kacamata psikiater seperti apa sih Bu melihat kasus ini? Ya, sekarang kalau kita lihat perselingkuhannya kan dilakukan di tempat kerja ya. Jadi dan kita lihat perselingkuhannya di mana? Di kalangan pilot sebetulnya kan sudah cukup terkenal. Ini bukan suatu yang jarang. Jadi pilot biasanya ya penawaran dari pramugari itu kan juga cukup sering. Jadi bahwa terjadi perselingkuhan itu sebetulnya suatu risiko. Jadi kita lihat orang bekerja di mana, bekerja di tempat tertentu, maka risiko berselingkuhnya lebih tinggi. Bekerja di tempat lain barangkali lebih sedikit, walaupun di mana-mana selalu terjadi. Tapi kalau di kalangan pilot kan perselingkuhannya dengan pramugari itu kan sudah bukan hal yang aneh. Artinya faktor selingkuh itu dikarenakan bisa dibilang karena suami jarang pulang juga bisa begitu atau seperti apa Bu? Kita bayangkan bahwa seorang pilot pergi untuk jangka waktu yang lama dan mungkin dia juga ya cukup jenuh lah pekerjaannya. Jadi akhirnya tergolong orang yang mudah diajak, sama seperti misalnya dan pramugari kan juga banyak membantu kan, perlu membantu ini, perlu membantu apa. Biasanya seorang pria itu cukup senang kan kalau dia dibantu, diladeni. Sama seperti misalnya perselingkuhan yang terjadi antara direktur dan sekretaris perempuannya, itu kan juga bukan hal yang aneh. Jadi seperti apa Bu menurut Ibu nih, kan ini udah ini 2 orang berbeda di kasus ini dan sampai-sampai si Irananda ini sampai sempat menyakiti dirinya. Apakah itu faktor depresi karena melihat suaminya atau seperti apa Bu? Jelas seorang akan kesal sekali ya, seorang istri akan kesal sekali jika suaminya melakukan perselingkuhan. Tinggal bagaimana toleransinya. Apakah toleransinya sekali berselingkuh langsung cerai, langsung berpisah, atau barangkali masih mentolerir sampai berapa lama, dan apakah dengan ya biasanya tetap ada pembicaraan kan antara suami istri, apakah akhirnya akan berkurang atau barangkali bertambah. Barangkali lihat lagi bagaimana hubungan antara suami istri, apakah dengan perselingkuhan ini akhirnya istrinya terlupakan. Karena biasanya suatu kemesraan dalam suatu pernikahan itu lebih sering terjadi pada saat-saat awal, tahun-tahun awal pernikahan, dan setelah itu mereda. Apakah mereda ini dirasakan sebagai akibat dari perselingkuhan? Ini juga mungkin juga. Lalu kita lihat lagi faktor finansial, apakah dianggap bahwa sebagian ini dipakai untuk wanita itu jadi masalah juga. Jadi banyak hal yang akan menjadi bahan pertimbangan, sehingga akhirnya dipikirkan kembali apakah akan bertahan atau tidak bertahan. Ini kan ketika si suami yang pilot dan berselingkuh dengan seorang pramugari ya, terus istrinya itu menyebar cat-cat suaminya itu ke media sosial gitu kan. Dan sampai nah itu kan catnya itu kan cat-cat yang sangat pribadi banget, sampai ada bahasa-bahasa yang mesum lah gitu kan. Nah ini sebenarnya fenomena atau apa ya, maksudnya dari tinjauannya itu seperti apa? Karena kan itu cat pribadi dimasukin ke ranah publik ya. Nah itu kan apa, ada rasa malu atau gimana itu? Jadi, tinjauan seperti ini gimana? Kita lihat seseorang itu sifatnya bagaimana, itu kembali pada sifatnya. Kalau kita lihat bahwa dia memang berselingkuh dari awal, artinya dia mencoba untuk merahasiakan, mencoba untuk mentolerir. Dalam hal itu ada juga sifat di mana seseorang itu menahan-nahan semua kepedihannya, dan pada
pada suatu saat meledak. Inilah yang terjadi suatu ledakan di mana akhirnya dibongkar secara lebih daripada yang seharusnya. Tapi kan secara nggak langsung dia malu, atau masyarakat jadi publik jadi tahu dong itu maksudnya apa, dia udah aibnya jadi ketahuan dong, maksudnya emang dia udah pemikirannya tuh seperti itu atau gimana ya? Ya betul, aibnya akan terbongkar, tapi sekarang tinggal dilihat kesalnya dan aibnya lebih besar mana. Lebih besar aibnya atau lebih besar kesalnya, itu kan semuanya jadi perhitungan. Dan seringkali ini secara emosional juga keluar. Kalau misalnya pada saat itu dia mau membongkar, biasanya emosinya juga ikut terbawa. Dengan emosi terbawa, maka otomatis aib itu lebih dibongkar juga. Tapi tindakan yang dilakukan istrinya itu dibenarkan atau dipertimbangkan, Bu? Mengingat tindakan suaminya ini udah lebih dari 4 kali melakukan tindakan selingkuh. Sebetulnya kita tidak bisa melihat apakah itu dipertimbangkan atau tidak, tapi kita lihat ini dari segi inilah kejadian emosional yang terjadi jika seseorang sudah meledak. Jadi perasaannya itu sudah betul-betul sudah tidak bisa ditahan lagi, maka akhirnya terjadi ledakan di mana terjadi pembongkaran dan menjelekkan nama suami walaupun dirinya ikut terbawa hal negatifnya. Gimana dengan kalau misalnya dia sudah punya anak? Bagaimana? Gimana kalau mereka sudah punya anak? Berarti kan karena itu terbongkar, ada wajah bapaknya, tingkat bapaknya, Sekarang ada teknik korban. Jadi terkadang kalau kita sudah bicara soal emosi, kita tidak bisa baik itu harus dengan perhitungan. Perhitungan itu tetap ada pada saat awal, tapi setelah akhirnya emosi yang jauh lebih menonjol, maka biasanya hal-hal yang rasional itu sudah kurang dipikirkan, termasuk soal hubungan dengan anak. Mungkin sebelumnya sudah dipikirkan, saya tidak mau membongkar demi anak. Tapi akhirnya kalau emosinya sudah terlalu besar ya, akhirnya otomatis bisa-bisa pada suatu saat dibongkar, dan akhirnya barangkali juga dia sadari juga, wah saya melakukan agak berlebih ya, tapi cukup puas dengan emosinya itu dilontarkan. Tapi mengganggu ke mental anak juga sih kelak mereka udah besar, mengingat ayahnya pernah melakukan tindak selingkuh itu, Bu. Sebetulnya di golongan selebritis kan perselingkuhan itu bukan hal yang terlalu aneh ya. Itu sudah lingkungan mereka juga lingkungan yang lebih mentolerir suatu perselingkuhan. Jadi anak-anak mereka juga ya terbawa, tapi tidak sepenuhnya. Kita lihat juga pada anak-anak yang misalnya bapaknya nikah sampai 4 kali, jelas ada masalah, tapi akhirnya pada keadaan sekarang mau tidak mau ya diterima dengan perasaan yang pahit. Tapi yang lebih sering terjadi adalah bahwa anaknya nanti meniru juga, walaupun pada saat awal dia sangat tidak senang dan sangat mengecam bapaknya. Bu, baiknya seperti apa, Bu, ketika ada permasalahan rumah tangga misalnya, maksudnya gimana sih supaya si anak itu juga nggak jadi korban gitu? Baiknya dari awal kita pikirkan. Jadi jangan terlambat. Jadi dari awal kita sudah memperhitungkan segala risikonya. Dan akhirnya kalaupun risiko itu kita hadapi dan akhirnya terjadi, maka terpaksa kita terima juga. Terkait ini, Bu, terkait si Irananda ini menyakiti diri sendiri dibanding anak, itu menurut Ibu apakah luapan emosional atau seperti apa, Bu? Menyakiti diri sendiri sampai jadi jelas emosi itu sebetulnya seringkali tidak terkendali. Tapi untuk menyakiti diri sendiri biasanya tidak terlalu sering, atau menyakiti diri sendiri sebagai pelontaran emosi tapi tidak berlebih. Kalau sampai berlebih ya memang ini suatu yang lebih
biasanya. Bu, tindakan ini kan udah terjadi ya, tindak sebaiknya langkah apa sih Bu yang baik dilakukan dari Renanda? Sekarang tinggal keputusan pada mereka berdua. Apakah bisa saling mengurangi? Apakah bisa mentolerir? Kita kan tidak tahu. Apakah dari pihak istrinya juga dicurigai ada sesuatu? Jadi kalau pada suatu pasangan suami istri, baiknya kita jangan lihat dari satu pihak, tapi dari kedua belah pihak perlu dipertanyakan dan perlu diikuti akhirnya bagaimana jalan keluarnya. Nah kalau mengumbar-umbar aib rumah tangga itu ketika taruh di medsos atau di media sosial itu seperti apa? Ini kan sesuatu yang sudah luapan emosi kan? Jadi luapan emosi harus bagaimana? Luapan emosi itu terjadi juga misalnya dalam bentuk KDRT. Akhirnya bagaimana? Ya kebanyakan kalau sudah terlalu parah baru mengeluh, maka kebanyakan akhirnya berakhir dengan perpisahan juga. Tapi kalau dari awal sudah dibicarakan, sudah diatasi, maka kemungkinan untuk akhirnya berhasil diatasi akan lebih tinggi. Bu, mungkin sedikit terakhir, mungkin ada tips Bu untuk pasangan rumah tangga yang memang suaminya tuh bekerja ya seperti pilot atau pelaut yang notabene jarang pulang, agar hubungan mereka tuh awet seperti apa sih Bu mungkin? Sebetulnya pertama dari awal kita sudah harus berpikir risikonya. Jika risiko dihadapi, kita coba untuk mengurangi. Untuk bagaimana suami istri itu kalau di rumahnya sudah ya hubungannya baiklah dan bukan akhirnya saling mengecam. Tapi kita kembalikan juga bagaimana sifat suaminya. Kalau sifat suaminya memang ya cukup sering main-main dengan perempuan misalnya, maka risiko ini akan lebih tinggi. Jadi kita juga pertimbangkan semuanya. Tapi terkadang kelihatannya tidak apa-apa, tapi ternyata di belakangan lain lagi. Tapi dari sifat istri bisa mengubah nggak sih karakter suami yang memang tabiatnya selingkuh? Sebetulnya kalau tabiat itu tuh betul-betul sudah mendarah daging sulit. Tapi kalau tabiatnya itu tidak terlalu mendarah daging, masih bisa dengan diskusi bersama dan akhirnya saling menghormati. Terima kasih Bu. Ibu lihat sini dulu Bu, minta